Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berulang kali Yesus harus menghadapi kemunafikan orang-orang Farisi dan para pemuka agama Yahudi lainnya. Karena itu Yesus selalu memberikan jawaban kepada mereka dengan jujur dan langsung, tanpa tedeng aling-aling. Kali ini orang-orang Farisi datang bersama para pendukung Herodes, yakni kaum Herodian, atas perintah pengadilan agama Yahudi Sanhedrin dengan satu tugas penting, yaitu untuk menjerat Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur. Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar tentang jalan Allah." Memang ini merupakan puji-pujian yang luar biasa, namun sayangnya didorong oleh motivasi yang salah, yaitu untuk mendesak Yesus memberikan jawaban terhadap pertanyaan mereka yang bersifat menjebak, yakni apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak? Yesus menanggapi pertanyaan orang-orang itu dengan balik bertanya, "Mengapa kamu mencobai aku?" Kemudian Yesus minta diperlihatkan uang logam 1 dinar, yaitu upah sehari untuk bekerja selama 12 jam. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Pertanyaan Yesus ini mengingatkan para pendengarnya pada ayat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Jadi, sesuatu benda itu adalah milik orang yang gambarnya tertera pada benda itu. Saudara-saudari yang terkasih, uang logam koin pada zaman itu merupakan tanda kekuasaan. Apabila seorang raja atau kaisar menaklukkan sebuah bangsa, atau apabila seseorang berhasil dalam pemberontakannya melawan penguasa yang ada, maka hal pertama yang dilakukannya adalah mengeluarkan uang logam dengan gambarnya. Ini sajalah yang merupakan jaminan akhir dari kekuasaan seseorang. Di mana sekeping uang logam itu berlaku sebagai alat tukar yang sah, maka kekuasaan orang yang gambarnya
tertera dalam uang logam itu masih sah. Wilayah kekuasaan seorang raja atau kaisar diukur oleh daerah yang dicakup oleh uang logam itu sebagai mata uang yang sah. Karena sekeping uang logam menunjukkan gambar kepala raja atau kaisar disertai inskripsi, maka dalam artian tertentu, uang logam itu adalah memang milik sang raja atau kaisar. Jadi, dengan memberikan uang logam itu kepadanya, maka kita memberikan kepadanya apa yang memang merupakan miliknya. Pesan Yesus kiranya begini, berikanlah kepada kaisar, tetapi ingatlah bahwa ada ruang dalam kehidupan kita yang merupakan milik Allah dan bukan milik kaisar. Uang logam dapat pergi ke kaisar, akan tetapi manusia yang adalah citra Allah sendiri hanya dapat mempunyai Allah sebagai Tuhannya yang sejati. Jadi dengan penuh hikmat ilahi, Yesus menjawab pertanyaan mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sebenarnya apa yang harus kita berikan kepada Allah? Jawabannya adalah tempat yang pertama, prioritas utama dalam kehidupan kita. Bahkan kaisar sekalipun berhutang kepada Allah untuk otoritasnya sebagai kaisar, entah dia mengakui kenyataan itu atau tidak. Saudara-saudari yang terkasih, ada sedikit cerita dari sejarah Amerika Serikat. Salah seorang pendiri negara itu yang hadir pada pertemuan Konvensi Federal pada tahun 1787 untuk menyusun konstitusi Amerika Serikat adalah Benjamin Franklin. Dialah yang mendorong bahwa rapat harian harus dibuka dengan sebuah doa. Dia begitu yakin bahwa Allah memerintah dan mengatur perkara-perkara manusia, sehingga dia berkata bahwa tidak ada kekaisaran yang dapat bangkit tanpa penyelenggaraan Allah. Lalu Benjamin Franklin mengutip ayat dari Mazmur 127, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Oleh karena itu dia minta agar sebelum sidang dimulai setiap pagi, para peserta konvensi federal itu menghaturkan doa permohonan kepada Allah agar menolong mereka pada waktu berlangsungnya sidang. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita pikirkan masalah-masalah kita manusia dewasa ini, baik dalam lingkup global, nasional, lokal, komunitas, keluarga maupun personal. Bukankah semua masalah itu merupakan akibat karena kita tidak memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya? Kepahitan, prasangka, serta praduga, kecemburuan, kebencian, ketidakadilan, dan tindakan kekerasan yang terjadi di sekeliling kita sebenarnya merupakan akibat buruk dari kesombongan serta ketamakan kita manusia dan penolakan terhadap hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan solusi atas berbagai dilema ini. Hanya Dialah yang dapat mengajar kita kemana kita harus pergi, yang dengan penuh kuat kuasa dapat berbicara lewat teladannya. Kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit ditawarkan kepada kita. Demikian pula dengan kuasa untuk mengalahkan kejahatan diberikan kepada kita. Namun kita seringkali tidak mau menerimanya. Kita menolaknya. Ketika kita tidak memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya, maka sesungguhnya kita tidak memperkenankan Allah memenuhi diri kita dengan kuasanya. Kita menaruh berbagai penghalang di jalannya
seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para pemuka agama Yahudi lainnya. Kita mencoba untuk menemukan berbagai pengganti atau substitut Kristus, namun semua itu tidak pernah efektif dinilai dari segala sudut. Orang-orang kudus, santo-santa, memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya. Mereka memberikan waktu berjam-jam setiap hari untuk mendengarkan Dia dalam doa, lewat pembacaan dan permenungan sabdanya dalam kitab suci, teristimewa Injil Yesus Kristus, dan dengan setia mengikuti jejaknya secara radikal. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, bangkitkanlah dalam hati kami rasa tanggung jawab akan kebahagiaan sesama, dan semoga kami menemukan sukacita dalam kebiasaan tolong-menolong, bergotong royong di tengah-tengah masyarakat kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.